One, two, three, four. Perkenalkan, saya Roseana, saya ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ani. Baik, dengan Ibu Ani, apa ada yang bisa saya bantu? Ini saya dapat surat rujukan dari dokter untuk dibawa ke ahli gizi. Ya. Boleh saya lihat, Bu? Iya, Bu. Saya lihat dulu ya, Bu. Bu didiagnosis kena penyakit usus buntu ya, Bu. Iya. Sebelumnya apakah Ibu tahu tentang penyakit usus buntu? Belum tahu betul. Oh, belum ya, Bu. Penyakit usus buntu itu bisa disebut juga dengan penyakit apendisitis. Nah, penyakit usus buntu itu bisa terjadi karena tersumbatnya muara usus buntu oleh berbagai hal, misalnya seperti cacing, terus kotoran penderita yang mengering, terus bisa juga seperti biji jambu yang masuk ke dalam, bisa juga seperti tumor osos dan lain-lain. Jadi tujuan konseling kita hari ini yaitu kita akan mendiskusikan bagaimana cara mengatur pola makan ibu dan makanan yang perlu ibu hindari untuk ibu setelah melakukan pasca bedah usus buntu. Nah, kira-kira konseling kita hari ini kurang lebih 20 menit. Terus saya harapkan partisipasi ibu agar konseling kita hari ini berjalan dengan lancar ya, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah bisa disepakati? Bisa. Bisa. Nah, sebelumnya dari hasil ini ibu belum melakukan pengukuran antropometri ya, Bu, seperti tinggi badan, berat badan. Iya. Ya, baik, kita akan ukur dulu ya, Bu. Dari pengukuran tinggi badan dulu. Silakan, Bu. Jalan. Isi ya, Bu. Iya. Oke. Selanjutnya kita melakukan berat badan ya, Bu. Matanya lurus ke depan ya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya kita melakukan pengukuran lila ya, Bu. Selanjutnya kita melakukan pengukuran suhu tubuh ya, Bu. Nah, Bu, tadi setelah kita ukur dari hasil berat badan ibu, tinggi badan ibu, nah terus menanyakan kebiasaan makan ibu, kira-kira dalam seminggu itu kira-kira ibu makan nasinya berapa kali sehari? 3 kali sehari, Bu. Terus kira-kira kalau makan paginya itu untuk makan nasinya kira-kira apa, 1 porsi atau setengah porsi, Bu? 1 porsi, Bu. 1 porsi. Terus untuk lauk hewaninya, Bu? Lauk hewaninya ikan nila. Ikan nila ya, Bu. Terus untuk protein nabatinya, Bu, seperti tahu, tempe? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, Bu. Terus untuk sayurannya biasanya ibu makan apa? Kalau pagi oseng kangkung. Oseng kangkung. Terus untuk buahnya ada nggak, Bu? Ada, Bu. 1 buah pisang. Pisang. Terus habis makan pagi itu ibu langsung makan siang apa selingan dulu, Bu? Ada selingan, Bu, biasanya. Selingan. Kira-kira selingannya itu biasanya makan apa, Bu? Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijaunya itu kira-kira 1 porsi apa double atau setengah porsi, Bu? 1 porsi, Bu. 1 porsi. Terus habis makan selingan lanjut makan siang atau gimana, Bu? Makan siang. Makan siang. Untuk makan siangnya kira-kira makan apa aja, Bu? Nasi setengah porsi. Iya. Oseng kangkung lagi. Iya. Ayam, tahu, sama buahnya jeruk. Jeruk ya, Bu. Terus habis makan siang itu lanjut ke makan malam apa ke selingan dulu, Bu? Selingan, Bu. Selingannya apa, Bu? Pentol sama es jeruk, Bu. Pentol. Terus untuk makan malamnya, Bu? Untuk makan
malamnya nasi setengah porsi, setengah porsi, ayam, ayam tempe, oseng tempe. Ya, untuk sayurnya Bu, tidak ada Bu. buahnya Bu, Melon 1 potong Bu. 1 potong. Riwayat penyakit keluarga, Ibu apakah pernah mengalami penyakit usus buntu juga Bu? Tidak ada Bu. Tidak ya Bu. Nah, terus Bu, nah untuk gejala usus buntunya itu bisa seperti sakit di bagian perut kanan bawah, terus bisa juga mual, muntah, sembelit, diare. Cara mencegah radangnya usus buntu itu yang pertama, Ibu harus tetap mengkonsumsi makanan yang dianjurkan dan juga menghindari makanan pantangan ya Bu. Nah, terus yang kedua, misalkan setelah operasi Ibu berhasil, Ibu harus berbanyak makan makanan yang berserat dan membantu memperlancar pencernaan Ibu. Terus tubuh Ibu tidak boleh kekurangan cairan dan Ibu harus minum air sebanyak 8-10 gelas per hari. Terus untuk makanan yang boleh Ibu konsumsi yaitu bisa makanan saring, makanan lunak, makanan cair, dan untuk vitamin A, vitamin C, omega 3 Ibu harus cukup dan diperbanyak. Untuk makanan pantangan Ibu yaitu seperti makanan berlemak tinggi, makanan yang pedas, yang berbumbu tajam, terus yang mengandung banyak gas dan yang beralkohol. Nah, terus setelah saya jelaskan tadi, di sini saya akan menghitungkan kebutuhan Ibu, baik itu dari hasil BPI Ibu dan EMT Ibu ya Bu. Dan saya akan menentukan menu sehari Ibu. Nah, di sini saya ada leaflet dari usus buntu. Silakan Bu, bisa dibaca. Baik Bu, di sini untuk dari hasil perhitungan saya tadi, untuk hasil recall Ibu dari asupan Ibu tuh untuk energinya itu 1610,4 dan kebutuhan Ibu itu kira-kira 2193 kilokalori. Terus untuk protein Ibu dari asupannya itu 78,2 gram dan untuk kebutuhan Ibu yaitu 82,23 gram dan untuk lemak yaitu dari hasil asupan 79 gram dan dari hasil kebutuhan yaitu 48,73 gram. Untuk karbohidrat asupan Ibu yaitu 151,4 gram dan kebutuhannya yaitu 356,36 gram. Cocok untuk Ibu yaitu diet pasca bedah yang keempat ya Bu, karena proses pemulihan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan menu sehari untuk Ibu ya Bu. Makan paginya yaitu bisa bubur ayam, terus dicampur untuk protein nabatinya dicampur kacang tanah, terus untuk buahnya bisa pisang Ambon. Terus untuk selingannya bisa semangka. Semangkanya itu bisa Ibu dimakan biasa atau bisa dijadikan jus atau dijadikan apa. Terus untuk untuk makan siangnya itu bisa nasi tim. Terus untuk protein hewaninya itu ada ikan gabus. Untuk protein nabatinya tahunya ini bisa Ibu jadikan misal seperti nugget. Terus untuk sayurnya tuh ada buncis dan buahnya ada semangka. Untuk selingan sorenya itu ada puding mangga. Untuk makan malamnya ya sama lagi seperti nasi tim, ikan gabus, tahu. Untuk sayurnya bayam dan buahnya pisang. Untuk selingan malamnya bisa seperti puding biskuit ya Bu. Iya Bu. Kita akan memonitoring hasil Ibu. Di sini apakah Ibu tadi bisa menerima menu sehari yang saya buatkan tadi dan semoga Ibu bisa menyukai makanan yang saya anjurkan tadi ya Bu. Iya, Bu. Nah, berat badan Ibu tadi dari hasil pengukuran IMT-nya Ibu sudah normal dan harus dipertahankan ya Bu. Nah, terus untuk pola makannya harus diatur agar seimbang. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Saya mau bertanya Bu, apakah boleh saya mengkonsumsi burger? Mengkonsumsi burger ya Bu. Nah, jadi kalau untuk mengkonsumsi burger itu boleh saja ketika Ibu itu
sudah sampai 1 hingga 2 minggu menjalani operasi. Terus gimana Bu? Iya Bu, Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? saya rasa sudah cukup. Sudah cukup. Baik Bu, untuk konseling kita hari ini kita tutup dulu ya Bu. Jadi untuk besok kita akan bertemu lagi dan saya akan memonitoring lagi dari hasil menu sehari yang telah saya buat tadi. Apakah bisa disepakati Bu? Bisa. Baik, jadi kita tutup konseling kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya baik dari menjelaskan konseling tadi. Semoga membantu Ibu dalam proses pemulihan pasca bedah usus buntu tadi ya Bu. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Siang. Selamat datang kembali di rumah sakit ini. Mohon maaf, kemarin kita sudah melakukan dari memonitoring hasil Ibu, terus memberikan menu sehari untuk Ibu. Terus saya ingin mau menanyakan gimana, apakah ada perubahan misalnya dari keluhan Ibu yang kemarin tentang nyerinya di bagian perut kanan bawah Bu, gimana? Mulai sedikit ada perubahan Bu. Mulai sedikit ada perubahan. Terus rasa mual, muntah gimana Bu? Sudah agak jarang-jarang sih Bu. Alhamdulillah ya Bu. Terus untuk menu sehari yang saya bikinkan kemarin, apakah bisa Ibu terima? Bisa, oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran berat badan ya Bu, untuk mengetahui apakah berat badan Ibu turun atau naik atau tetap ya Bu. Silakan Bu. Matanya lurus ke depan ya Bu. Nah, jadi untuk dari hasil antropometri berat badan Ibu itu, berat badan Ibu tetap tidak ada mengalami perubahan. Terus untuk keluhan Ibu yang kemarin mengalami perubahan yang tadi seperti kurangnya rasa nyeri di bagian kanan bawah perut, terus mual, muntah Bu, jadi membaik ya Bu. Saya harapkan Ibu harus jangan mengkonsumsi makanan pantangan seperti makan makanan yang berbumbu tajam, yang pedas, terus yang banyak mengandung gas ya Bu. Ya, bagaimana Bu? Apakah bisa diterima? Bisa Bu. Bisa. Nah, jadi itu untuk konseling kita hari ini kita tutup. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya dari menjelaskan konseling hari ini, dan semoga membantu Ibu dalam proses pengolahan pasca bedah ya Bu. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu. Terima kasih. Silakan Bu. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all's when the sun comes shining through.